Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan kita masih membahas mengenai kunjungan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ke Cikeas bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Bang Herman, kalau kita nggak bahas politik terus, saya justru tertarik nih membahas kado yang dibawa Wapres Gibran. Tadi disampaikan oleh Mas Pangeran katanya alat lukis, tapi progres lukisannya Pak SBY dulu nih gimana sih Bang? Di DPP tadi katanya sempat tertunda penyelesaiannya tuh. Ya, sebetulnya memang ada penyerahan lukisan dan kemarin Bapak meneruskan melukisnya di DPP. Dan memang karena ada tamu dan lain sebagainya, tentu bukan hanya itu saja, karena ada kepentingan lain, maka lukisan itu baru terselesaikan 85% dan kemarin diselesaikan sampai batas yang tentu ini sudah memenuhi kriteria lukisan beliau. Jadi sudah diselesaikan. Dan memberi nama lukisan ini, gambarnya adalah perahu di tengah badai lautan dan terus melaju sampai tentu tujuannya bisa tercapai. Diberi judul Only the Strong, di mana memiliki 3 pengertian bahwa dalam kehidupan, dalam berorganisasi, dalam berpartai, berbangsa, bernegara, tentu paling tidak memenuhi 3 unsur, yaitu courage, togetherness, dan leadership. Ini kalau ketiga hal ini dipadukan dalam pandangan beliau, tentu ini memenuhi sebuah kriteria yang baik untuk masa depan. Bang Herman, ini sempat tertunda karena ada jadwal lainnya, kepentingan lain, termasuk juga ada tamu, salah satunya mungkin juga Wapres Gibran. Tapi tadi info bocoran dari Mas Pangeran, kadonya juga alat lukis. Harusnya bisa lebih cepat nih, ini yang membantu Pak SBY untuk menyelesaikan lukisannya lebih cepat untuk jadi di DPP dipajang kah, Bang Herman? Saya kira tidak ada hubungannya dengan itu. Memang awalnya Pak SBY akan melukis sejak awal di DPP, namun mungkin membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karenanya dilukiskan dulu di sana di galeri beliau dan kemudian akan diselesaikan sedikit lah. Tetapi ternyata karena ada tamu dan lain sebagainya sehingga baru selesai 85% dan diselesaikan beliau melukisnya di kantor DPP Partai Demokrat, diserahkan kepada Mas Ketum dan bagaimana menerangkan tentang makna lukisan tersebut kepada seluruh kader yang hadir pada kesempatan itu. Oke, baik. Nah, Mas Pangeran, itu tadi maknanya begitu mendalam lukisan Pak SBY Only the Strong disampaikan ke kadernya. Maknanya disampaikan juga nggak sih ke Wapres Gibran, diceritakan nggak pada saat pertemuan itu? Poinnya begini, dalam pertemuan itu kami meyakini bahwa banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Pak SBY kepada Mas Gibran. Baik terkait dengan makna dari masing-masing lukisan yang dilukis oleh Pak SBY ataupun hal-hal lain yang sifatnya lebih luas lagi dalam konteks kebangsaan. Karena kan walau bagaimanapun sepak terjang Pak SBY selama 10 tahun ini membuat Pak SBY kaya akan pengalaman dan itu yang tentunya dibutuhkan oleh Mas Gibran sebagai seorang pemimpin muda hari ini. Dan saya rasa akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya karena walau bagaimanapun hubungan kebangsaan antara para tokoh ini menjadi sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan ketika kita memang menginginkan bangsa Indonesia berdiri dengan gagah baik itu di tingkat domestik maupun internasional. Jadi walau bagaimanapun saya lihat baik pertemuan Mas Gibran dengan Pak SBY ataupun nanti pertemuan Mas Gibran dengan tokoh-tokoh bangsa lain, marilah dimaknai sebagai upaya untuk merajut hubungan harmonis kita sebagai warga negara. Jadi sudah diagendakan, sudah ada jadwal tersendiri ya Pak Wapres Mas Gibran ini untuk bertemu dengan tokoh-tokoh lainnya? Pasti, karena walau bagaimanapun kan Mas Gibran sangat sadar bahwa di dalam kepemimpinannya hari ini membutuhkan banyak masukan, banyak wejangan dari para senior-senior, tokoh-tokoh politik yang sudah lebih dulu merasakan bagaimana memimpin republik ini. Itulah kemudian kalau bahasa Latin ada yang disebut dengan quid est leadership sinong traditio. Apalah arti kepemimpinan jika tidak berkesinambungan, dan itu yang saya rasa menjadi sebuah modal dan basis legitimasi Mas Gibran dalam bekerja dan membantu Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan program-programnya. Menarik nih, karena kemudian Wakil Presiden Prof yang datang ke mantan pemimpin negara ini, presiden-presiden terdahulu dari Indonesia, Prof. Ini kalau agenda pertemuannya ke depan nampaknya masih banyak. Tadi posisi dalam kalau main bola 3-1 nih poinnya masih akan terus bertambah kah,
Prof, di sisi Pak SBY karena lebih kaya pengalaman? Iya, saya kira masih akan bertambah tadi. Tapi mungkin saya menjawab tadi, memang setuju para elit itu meskipun berbeda pendapat, berbeda perahu, ada yang di dalam, ada yang di luar. Hubungan harmonis itu memang perlu dibangun gitu. Karena itu bagian hal yang penting dari fatsun politik kita. Nah, fatsun politik kita untuk membangun harmoni di antara elit ini kan masih lemah sekali. Masih tercerai-berai, masih gontok-gontok antara elit. Itu yang terlihat sampai saat ini, Prof? Sampai yang saat ini gitu. Oke. Ketika dipecat kecewa dan lain sebagainya, mestinya nggak ada gitu seperti itu. Nah, tetapi tadi makna sebenarnya saya ingin merespon lukisan tadi menarik, dan Prof, lukisan tadi. Rekonsiliasi. Mungkin yang rekonsiliasi dulu ya. Kalau kunjungan atau silaturahmi atau ucapan selamat Mas Gibran ke Pak SBY di hari ulang tahunnya itu bagian dari bentuk rekonsiliasi politik sungguh-sungguh, maka bisa jadi pemilu yang akan depan dua kekuatan itu bersatu karena sama-sama memiliki potensi yang direpresentasikan oleh masing-masing putra mahkota Mas Gibran dan AHY. Siapa yang sebagai di atas, Prof, sebagai nomor satunya? Ya, nanti kita bicarakan lah. Tapi yang jelas di sini kan mereka memiliki modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi. Lengkap semua, termasuk modal simbolik juga gitu. Karena dinasti dua-duanya. Nah, itu modal simbolik gitu artinya. Artinya dinasti politik, keturunan politik itu memberikan peluang. Apalagi Mas AHY disebut juga oleh Pak Prabowo, ini adalah pemimpin masa depan. Jadi peluang itu besar gitu loh. Nah, mengapa tidak dari hasil pertemuan ini adalah dua sejoli ini berpasangan di 2029 nanti. Politik kan seni segala kemungkinan gitu kan. Nah, itu. Terus yang terakhir adalah makna dari Only the Strong itu kan. Ini kan dilukis pada ulang tahun ke-24 Partai Demokrat. Dan juga ulang tahun dari Pak SBY ke-76. Tentu dia menginginkan agar Partai Demokrat menjadi yang terkuat. Only the strong. Only the strong, yang terkuat. Karena memang dalam perjalanan elektoral Demokrat itu kan selalu menurun. Sekaranglah untuk bangkit kembali. Nah, salah satu bentuk bangkit kembali adalah apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat nanti dialog rakyat. Mencoba mendekatkan Demokrat dengan rakyat, melakukan dialog. Belanja masalah, menyerap aspirasi untuk seluruh daerah katanya. Nah, itu kan dalam rangka politik elektoral itu agar menjadi yang terkuat gitu. Nah, apakah kemudian sekarang problemnya bagaimana partai-partai politik yang lain? Bagaimana juga respon dari publik? Apa itu sekedar formalitas ataukah substantif? Nah, yang diinginkan oleh rakyat sekarang pertemuan Pak SBY dengan Gibran maupun tadi Only the Strong itu adalah yang substantif, bukan yang simbolik. Itu sehingga kerusuhan demonstrasi tidak akan terjadi. Mungkinkah kemudian dua putra mahkota ini bersanding untuk menghadirkan substantif tadi ke publik? Dijawabnya mungkin nanti di berikutnya perbincangan lainnya, tapi terima kasih malam hari ini Bapak-Bapak untuk diskusi yang menarik tentunya. Prof Lili terima kasih, Mas Pangeran terima kasih, Bang Herman Kairon terima kasih juga malam hari ini sudah berbagi cerita mengenai lukisan Pak SBY Only the Strong. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan perbincangan lainnya sesaat lagi.